Kalau bukan data rahasia, kenapa dipublishnya setelah debat? Masyarakat kan harusnya tahu sebelum debat, Bang. Kalau memang itu data yang harus dipublish. Nah, instrumen negara itu seolah-olah dijadikan alat politik demi kepentingan. Yang tadinya negara itu negara yang penuh dengan gagasan, sekarang hanya penuh dengan tangisan. Dengan tangisan. Kalau mau bercanda, ya kan konteksnya bercanda. Masyarakat kita ini bukan alat untuk bercanda, Bang. Halo guys, balik lagi bareng gue DJ Doni di program Trust Isu. Gue juga ditemenin sama Rio. Kali ini kita kedatangan 2 tamu dan agak spesial. Tapi tar dulu. Apaan tar dulu? Gue pengen ngomong, agak spesial. Iya spesial, tapi gue mau nanya dulu. Nemunya di mana? Nah, jadi cerita aja. Ini mau cerita nih. Iya nih, jadi, seru nih. Ini 2 anak muda yang tadi mau demo sebenarnya. Mau demo ke istana. Gue bilang, tar dulu demonya, podcast dulu. Bareng gua. Oh, jajan lu yang di mobil demo ya. Iya. Tapi dia bukan demo. Ada yang mau ikut podcast? Maju ke depan, saya kasih sepeda. Langsung aja kenalan. Oke, langsung aja. Yang pertama. Gua, Bang, Iya. Kenalin, aku Rangga Gusti Pangestu. Waduh, nggak ditanya nama lengkap lu. Ya, biar lengkap. Biar gak sepotong-sepotong, Bang. Dia Rangga Gusti Pangestu. bagus ya. Panggilannya Boy. Boy Tahir. apaan? Satu lagi gugup banget kayaknya. Polisi. Lu tegang banget. Iya. Tes urin nih. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Fahrul. Iya. Ya nama lengkapnya Fahrul Roji. Iya. Biasa dipanggil Fahrul. Tapi Bener. kalau di kampus tuh biasa ditambah Ji gitu. bukan Bung. Nah, lo berdua lagi sibuk apa sih berdua nih? Kami masih kuliah, Bang. Kuliah. Oh, mahasiswa. Mahasiswa. Jadi fokus kuliah ya. Fokus kuliah, fokus juga kita ngurusin isu-isu sosial, Bang. Oh, Gen Z nih. Gen Z, Bang. Berapa umur lo berapa? Sekarang 21, Bang. Beda 3 tahun sama gua. Apanya bapaknya? Bapaknya beda 3 tahun sama lu. Nah, Roji berapa ya Bang Roji? 21 sama Farul. Ya kan namanya Roji juga. Lebih enak panggil Roji lah. Iya, Oji lah Bang. Oji. Kenapa? Roji kenapa? Iya, gak apa-apa, geli aja kalau ada R. Ya, emang lu dikelitikin geli. Iya. Oji. Umur berapa nih? 21 Bang. Mahasiswa juga? Mahasiswa. Atau mahasiswi? Mahasiswa. Di mana? Boleh tahu nggak? Ya? Di mana? Di Perguruan Tinggi Jawa Tengah. Luas lu cari deh tuh. Perguruan tinggi Jawa Tengah banyak. Iya, luar biasa. Nah, lo berdua nih ngikutin isu-isu yang berkembang saat ini gak sih? Wah, sangat mengikuti, Bang. Anak muda itu harus harus mengikuti isu-isu dan tren politik hari ini. Nah, lo kuliah lo jurusan apa sih? Komunikasi. Oh, komunikasi. Iya, bagus. Dia kalau dia nggak ada mukanya, suaranya kayak Gilbran nih. Analogikan politik itu kayak makanan, gimmick itu kayak bungkus. Ya kan? Aduh. Nur yang pernah jadi. Iya, Gilbran yang semester 9. Iya. Oke. Oji juga sama di komunikasi juga. Sama Bang. Sama. Nah, kemarin lu ngeliat ini nggak debat capres minggu lalu ya? Hari apa? Hari Minggu. Tanggal 7. Mas, Iya. ngikutin nggak? Yang ketiga ya. Ngikutin. Ngikutin. Itu. Ya menurut lu gimana tuh kemarin tuh? A few moments later. Menurut gue ya Bang. Kayak susah banget pertanyaan gue. Padahal gue cuma nanya gimana bro? Sampai mikir. Dari ketiga pasangan calon tersebut, lo bisa membacanya seperti apa tiap pasangan calon? Bisa membaca terutama Ganjar dulu lah ya. Kenapa Ganjar dulu? Ganjar Kenapa? dulu. Ya karena saya merasa suka aja kepada sosok beliau. Oke. Gimana menurut lo? Menurut aku tuh Ganjar pada saat debat kemarin itu sangat menguasai. Nah dari situ saya belajar bahwasanya untuk naik ke panggung itu harus memiliki persiapan yang sangat baik. Yes. Itu salah satunya itu. Dan yang tidak terduganya dari Pak Ganjar itu, Pak Ganjar kan basicnya bukan dalam isu pertahanan istilahnya. Yes. Beliau itu lebih sering belusukan, istilahnya seperti mirip-mirip sosoknya Pak Jokowi. Oke. Tetapi di debat capres yang membahas tentang isu pertahanan, beliau menunjukkan taringnya. Dia paling menonjol. Oke, pertanyaan gua mau nanya. Berapa lama lu mempersiapkan bahan ini nih? Siap banget dan itu kayak ngapal nih. Enggak, tapi benar. Oke. Iya. Oke. Bagus dia ya. Lalu sendiri Gilbran M Nur. Gimana M Nur? Iya. Rangga gimana enggak? Rangga.
Debat capres kemarin itu luar biasa. Kita bisa melihat sosok dan karakteristik dari para capres kita itu ketika kita menyaksikan debat itu dari awal sampai dengan akhir. Ada capres yang membahas data, ada yang membahas fakta, ya kan. Ada juga nih yang sibuk senggol-senggolan, ya kan. Ini kan wah gimana ini? Ada yang cari aman. Cari aman. Nah, sedangkan pemimpin itu kan dia harus mampu menyajikan satu data berdasarkan dengan fakta yang ada di lapangan. Bukan yang kemudian apa namanya itu sibuk nih nyerang apa ini nyerang itu yang kita nggak tahu. Kalau kita perhatikan satu persatu ada kayak Pak Ganjar, Pak Anies itu dia bawa data, Bang. Dia bawa data, dia bawa kemudian dia tunjukkan tuh survei-surveinya ya kan. Nah, ini clear gitu ya kan. Bukan yang kemudian sama Bang Fahri Bang Roji tadi ya kan. Kalau kita mau apapun itu kita harus mempersiapkan. Kayak kita misal mau pergi nih jauh ya kan. Kalau kita nggak nyiapin apa-apa di tengah jalan habis bekal kita. Harus prepare maksudnya. Prepare-nya nggak cuma di depan mata, tapi harus melangkah lebih jauh betul. Oke, jadi menurut lo pada saat debat kemarin yang benar-benar menyiapkan bahan itu, maksudnya yang benar-benar prepare itu adalah Pak Ganjar dan Pak Anies. Iya. Gitu. Mereka memahami gitu, walaupun mereka tidak pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Iya. Kalau Mahfud kan Pak Mahfud sudah pernah menjabat kan. Bekas Menhan, Bos. Gitu. Nah, terkait isu kemarin kan ada katanya tuh apa namanya yang kerahasiaan tentang Kementerian Pertahanan, isu tersebut. Terus kalau rahasia ngapain dijadiin bahan untuk debat capres? Nah, itu gimana? Nah, itu yang kemarin dijadikan narasi, katanya isu-isu pertahanan itu rahasia negara. Setelah debat itu Bang, bisa dicek deh di Twitter X ya, X-nya Menhan itu diklarifikasi di sana Bang. Itu pasca debat. Lah, maksudnya kalau memang itu data rahasia, ya kan? Ngapain diklarifikasi gitu? Dan kenapa diklarifikasinya itu setelah debat? Ya kan? Nah, ada tuh yang jawaban-jawaban di komen-komen Twitter itu ya kan, katanya ini bukan data rahasia yang dipublish dan seterusnya gitu kan. Nah, kalau bukan data rahasia, kenapa dipublishnya setelah debat? Masyarakat kan harusnya tahu sebelum debat Bang, kalau memang itu data yang harus dipublish. Kenapa nunggu isunya diangkat gitu baru berarti kita? Udah bukan rahasia lagi. Ya, bukan rahasia Bang. Ya kalau rahasia bener kayak gini, harusnya rahasia tuh kayak contoh gue beli buku kan, ada buku 10 rahasia jago bahasa Inggris. Gue beli nih Bang Don. Pas gue beli bukunya mahal, gue buka kosong bukunya. Di belakang tuh kan rahasia. Hah? Bener gak? Terus emang lucu gitu? Ya enggak, kan bener namanya rahasia gak boleh tahu. Bener dijual. Ini lagi serius bro. Tolong ya. Gue juga serius. Gue kan kesel pas gue buka, kosong. Pas sampai tanya kan rahasia. Ini pembahasannya tidak substansi menurut gue, orang kayak gini lah. Emang kalau gemoy sama, otaknya juga sama, kosong ya. Ya nggak semua Bang. Coba joget dulu gitu. Nah, lo Roji menurut lo gimana? Iya. Terkait yang kemarin ya. Saya tuh sebenarnya memiliki kebingungan Bang. Kebingungan terkait data-data dari Kemenhan. Data-data pertahanan kita itu kan sifatnya privasi Bang. Ya. Bisa dibilangnya privasi. Nah, pada saat sesudah debat, mengapa akun-akun Kemenhan itu memosting data-data, padahal data-data itu adalah instrumen negara. Yes. Nah, instrumen negara itu seolah-olah dijadikan alat politik demi kepentingan. Pertanyaannya, emang boleh seperti itu? Enggak, tar dulu Bang Don. Lu nanya ke siapa? Pertanyaan. Kan berarti ada pertanyaan, ada jawaban. Nanya ke lo. Nanya gua. Jawabannya nih. Emang boleh gitu? Emang boleh menurut Bang Ridwan? Loh, boleh. Enggak, tapi benar namanya kayak gitu nggak bisa jadi senjata sih. Cuma menurut gue ya Bang Don ini menanggapi mereka nih anak-anak komunikasi. Kalau anak komunikasi kan kayak gue kerjaannya MC kan. MC itu kan prepare semua tentang komunikasi. Mereka melihat dari cara apa? Persiapan memang. Cuma dalam debat itu menurut gue apapun harus di-prepare. Entah apapun, karena gue pernah debat juga dulu zaman di kampus. Ya itu kita kan menyerang boleh. Ya tergantung yang diserang siap nggak. Dan gua kan boleh bales sebenarnya.
Nah berarti kalau yang diserang tidak siap ya berarti lu gak mempersiapkan lawan lu. Iya. Itu doang kan masalahnya. Iya. Oke, kepanjangan di SMS Center. Ya. Nah, yang paling lucu. Nah, yang ini yang paling lucu nih. Kita bahas lucu dikit lah. Sebelum dimulainya debat capres, Iya. itu pendukungnya Semangat. wah pada semangat. Iya. Oke gas, tambah 2 torang gas. Aduh. Ya, oke gas, tambah 2 torang gas. Setelah malam debat capres, Iya. tau nggak apa yang terjadi pendukungnya? Apa? Nyanyi bro. Bila Hey. memanggil. Kan boleh nyanyi apa aja Bang Iya, Don. cuma nangis semua bro. Lah gue bilang ini kok gimana? Sebelum debat tuh gila galak banget bro. Iya. Oke gas, tambah 2 torang gas. Setelah itu nangis dia. Meledak gak Meledak. sedar. Nah menurut lo gimana sebagai mahasiswa anak ilmu komunikasi menanggapi isu atau tren yang berkembang setelah pasca debat itu malamnya langsung pada nangis? Gua sih agak aneh ya. Ngapain harus ditangisin coba? Ya mungkin kan kecintaan Bang Don. Kecintaan terhadap sesosok kan boleh. Ya maksudnya mungkin dia kecewa. Nangis itu kan ada nangis sedih, ada nangis bahagia. Gak takutnya ini tren ini atau isu ini dimanfaatkan oleh cewek-cewek yang galau. Sebenarnya dia galau, diputusin, atau cowok yang galau diputusin sama pasangannya. Cowok juga. Apapun lah. Lu yang jelas dong. Apapun lah, tiba-tiba dia pura-pura nangis untuk tidak memperlihatkan kalau dia tuh galau karena hati, perasaan gitu. Ya. Wah, ada mumpung lagi ada Prabowo nih sedih, gue nangis juga lah. Bikin konten Prabowo gitu. Jadi agak lucu aja gitu pendukungnya jadi ini kok nangis. dimasuk-masukin gitu. Masukin lah biar nggak Iya, kelihatan sama mantannya kalau dia tuh nangis gara-gara dia Padahal- gitu. padahal gara-gara mantannya gitu. Kalau menurut lu berdua bro, dari siapa dulu? Sweet Siapa dulu? Sweet. Siapa dulu? Iya, Siapa Bran. dulu? Dari aku dulu Bang ya. Dari aku dulu. Nyiapin materi banget. Gue tahu sebelum dia lupa nih. Enggak juga. Iya. Negara ini kan lahir dari sebuah gagasan, lalu diperjuangkan kembali oleh gagasan, Bang. Kita bisa buktikan lah bahwasannya dari mulai pembentukan undang-undang, terus pemilihan presiden di zaman dulu, itu melalui proses dialektika yang begitu panjang. Yang menjadi permasalahannya saat ini ialah kenapa dengan banyaknya sekali proses dialektika, justru banyak sekali orang-orang setelah pasca debat itu memilih berpihak kepada Prabowo yang istilahnya dikerdilkan saat debat hanya karena kasihan. Kan itu bisa dibilangnya miris gitu. Seperti itu kita mengalami sebuah kemunduran yang tadinya negara itu negara yang penuh dengan gagasan, sekarang hanya Penuh dengan tangisan. Dengan tangisan. Tapi kan biasanya kalau yang sedih-sedih gitu ratingnya tinggi. Bukan gitu bro, kita ini kan sebenarnya kalau menurut gua ya, kita sedang mencari pemimpin negara yang berpenduduk 275 juta jiwa. Yes. Lebih gitu, kurang lebih. Kurang lebih. Nah, kalau dengan acara tangis-tangis gini kan agak aneh. Ini mau nyari pemimpin negara. Apa tali kasih? Bukan, Tali kasih. atau mau nyari artis untuk sinetron Hidayah. Ajab. Iya, ajab. Ya kan? Iya. Kan lucu, lu nangis-nangis mau ngapain pendukungnya gitu loh. Kita mau nyari pemimpin negara yang berpenduduk 270 juta jiwa. Tapi kalau udah kecintaan kan bisa aja Bang Don. Nangis. Iya. Lu jangan salah, ini seorang sosok pemimpin ya. Iya. Lu nonton artis contoh Michael Jackson. Ada lu. Nangis digebukin dia. Injak kakinya dari bayang berapa lama dia nonton konser. Enggak, tapi bener. Nangis itu ya gitu. Kan kita gak tahu, tadi gue bilang ya nangisnya tuh karena terharunya apa. Karena bangga jawaban seorang pemimpinnya yang begitu. Gak nyambung. Wah ngomong belum. Gua agak ketawa bang. Aduh. Pinggir Maksudnya jurang. hasil dari debat itu terharu karena bahagia atau terharu karena sedih kan? Oke, menurut Gilbran. Gilbran lagi. Dan Rangga. menurut Rangga. Kalau nangis karena pemimpin yang kemudian tidak melihat substansi gagasannya itu, kalau menurutku gini bang, kok seolah-olah tren ini sistematis, terstruktur, seolah-olah nih ya di sosial media Pura-pura itu, nih ya, pura-pura nih kayak udah dipersiapin banget nih serentak ada live nangis bersama, itu satu bang. Iya. Jadi, bang. Gak emang konsepnya mungkin apa-apa bersama. Iya. Makan siang bersama. Susu Karena gratis. bersamaan. Iya, bersamaan. Kebersamaan. Konsepnya kebersamaan. Ya. Yes, gotong royong. Terus, ntar dulu dia ngomong. Terus. Yang kemudian benar apa yang Bang Oji bilang tadi, negara kita ini negara ide, negara gagasan, semuanya itu berasaskan gagasan ya kan.
berdasarkan ide. Lah, kalau kemudian ada sebuah tren yang dibangun nih, tren nangis di sosial media. Sekarang kan udah terbuka banget ya sosial media. Kemudian membuat seolah-olah generasi kita, generasi Z itu generasi yang cengeng, generasi yang apa ya namanya, ikut-ikutan. Nggak seperti itu Bang. Di akar rumput itu masih banyak sekali anak-anak muda itu yang memperjuangkan hak-hak orang banyak. Iya. Banyak Bang. Itu satu. Lah yang kedua, yang ketiga langsung deh. Emang tadi udah sampai 2 ya? Udah 10 tadi. 10. Oke, lanjut. Langsung 3 ya kan. Yang ketiga ini gini Bang. Kalau kita membiasakan apa-apa itu membiasakan memanfaatkan suatu keadaan ya kan. Kan gini, orang Indonesia itu kan belas kasihannya tinggi Bang. Setuju. Iya kan? Isu-isu kemanusiaan, keagamaan, sosial dan seterusnya. Wah, Indonesia keren Bang. Tapi kalau kemudian itu dimanfaatkan, ya kan, dengan membangun tren nangis dan seterusnya, kita negara seperti apa Bang? Pemuda ini kira-kira mau dibawa kemana arahnya? Gitu. Ini suara dari Gen Z kan, maksudnya lu mewakili kan gitu. Iya. Tapi boleh masuk gak Bang? Terlepas dari itu semua, saya masih merasa optimis. Optimisnya seperti apa? Masih banyak di luar sana masyarakat atau bahkan pemuda-pemuda yang menunjukkan keberpihakannya terhadap gagasan, bukan hanya terhadap gimmick. Terhadap nangis-nangis. Iya, terhadap nangis-nangis. Masih banyak orang-orang di luar sana yang pinter. Maksudnya yang dipikirin jangan masalah itu doang, masih banyak yang harus dipikirin gitu. Tapi emang lucu sih ngeliat pendukung yang satu ini, agak aneh. Jadi kalau misalnya dibilang di komentar, gue sering banget di komentar, dan gue kan udah sering dibully bro, gue kok gak dibully sehari gue sakit. Hobi. Itu dari sekolah apa ya? Dari mana? Gak tahu, gue sekarang tuh gak dibully sehari kayak sakit, karena kebiasaan dibully di sosmed bro, di IG gue. Jadi gue ngeliat tuh kalau ada yang bilang, misalnya ada konten bahasa yang agak kasar, umpatan gitu, kayak misalnya endasmu, terus apa lagi, goblok gitu. Terus tau gak pendukung ngomong apa? Itu tegas. Gile gak lu kayak gitu tegas? Tegas itu kontradiktif sama gemoy loh Bang. Iya. Paradoks banget. Ya kan jadi aneh. Dia kan sebenarnya tadi kan menarasikan kalau capres ini gemoy. Terus tiba-tiba jadi tegas. Tegas, ya. Lucu. Maksudnya back to back kan. Iya. Nah terus kalau kita misalnya menyampaikan data gitu. Kita kan menyampaikan data, fakta gitu. Dia gak terima. Saudara-saudara ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini gitu. Dia pinter atau goblok sih? Apalah dikatain gua? Goblok lah. Karena ada yang lebih kasar lagi bro, gue liat baru gue posting. Apa? Kayaknya ntar sensor sih. Iya. Parah bro. Masa dibahas, dibilang muka lu kayak kemaluan cowok gitu kan. Parah gak? Itu gak jorok Bang Don. Kalau yang jorok comberan. Comberan jorok. Jadi emang parah pendukung 02 ini gak mau nerima fakta, gak mau nerima keadaan yang sebenarnya. Mungkin gue lebih dukung ya, lebih dukung, gue lebih suka ngelihat pendukung 01. Ya amin. Jadi mereka itu kalau kita sampaikan data, fakta, mereka biasa aja gitu. Yes. Emang kenyataannya begitu. Tapi kalau pendukung yang satu lagi nih 02 ini tutup mata bro, dia bodo amat. Yang penting cara gue. Cara gue iya. All in. Emang kayaknya dulunya ini semua kayaknya penjudi semua bro. All in kayak. I'm all in. Aduh. Bercanda lu udah gelap. Gimana gak dibully lu? Lu yang mancing sendiri buat dibully. Cuman mungkin itulah lu jadi pahala juga Bang Don. IG lu jadi tempat orang mencurahkan. Belum lagi ditambah lagi salah satu pendukung yang songong bilang daripada lahan negara dikuasai oleh asing, ada lebih baik dikuasai oleh Prabowo. Bener nggak bro? Bener. Iya. Sering kan lu lihat kan? Bener. Tanggapannya seperti apa coba? Kalau menanggapi itu Bang ya, saya baru baca data nih di DPR RI, dikeluarin DPR RI. Ada 68% lahan negara itu dikuasai 1% elit di negara kita. Sisanya, masyarakat sisanya itu memperebutkan persentase yang menjadi sisa. Betul, itu datanya real, silahkan dicek di situsnya DPR RI. Wow, ini fakta lagi Bro. Fakta ini. Semoga data ya. Semoga pendukung mereka tidak tutup mata lah. Tapi kan tutup mata banget. Pokoknya all in aja pokoknya dah. Pokoknya udah cinta mati. All in pokoknya all in.
Ya tapi itu kalau gue pribadi ya Bang Don, ya itu kecintaan sih. Kalau udah cinta apapun, gue ya itu love is blind. Iya. Ya. Nah lebih parah lagi nih, salah satu tim sesnya, pengacara kondang, ya kemarin memposting video hoax. Hah? Ada? Ada. Apa tuh? Pengacara kondang. Dan setelah itu nggak nyampe sehari belum dihapus lagi. Oh. Jadi ada video lama tentang Pak Ganjar yang datang ke kampus UI. Oke. Jadi kuliah umum waktu itu yang tamunya Pak Ganjar yang disampaikan salah satu mahasiswa. Dia menanyakan Pak Ganjar apakah Pak Ganjar akan tetap menjadi petugas rakyat, bukan petugas. Oh, itu udah lama banget. Udah lama banget. Gue tahu. Iya. Yang anaknya rada gemuk. Betul. Pokoknya apakah Pak Ganjar nanti terpilih jadi presiden akan tetap menjadi petugas rakyat atau petugas partai? Betul. Terus Pak Ganjar jawab, selama 10 tahun saya menjabat ini saya petugas siapa? Petugas rakyat. Harusnya kan jawabnya kan petugas rakyat. Yes. Sama video hoax yang ditampilkan ini ditulisnya boneka Megawati. Wah itu bro, parah menurut gua. Menyerangnya terlalu ini ya. Iya enggak, pokoknya itu video hoax, video yang dirubah menurut gua. Ya berarti nggak kan boleh. Ya, potongannya Nah dia kan full kan. Menurut gua dia kan seorang pengacara yang terkenal, pengacara handal gitu. Jadi ngapain dia posting video-video yang menurut gua tidak nggak mengedukasi tidak juga mengedukasi, Bang. gitu. Ya mungkin dia pengen cuman ini doang kali Bang, awalnya pengen cuman lucu-lucuan aja kayak Bang Doni kan banyak juga seru-seruan, tapi ternyata dia baru mikir wah ini nggak bener nih. Nggak boleh, kita boleh bro menyerang seseorang tapi dengan fakta. Yes. Tapi kalau lo menyerang seseorang dengan video yang editan, video hoax gitu, itu nggak boleh. Dan gue juga gak akan berani melakukan hal itu. Ya harusnya seorang ya seperti dia kan bisa memilih dulu mana yang harus diposting gitu. Smart lah memakai media sosial. Betul. Gitu lah ya. Oke. Apa menurut lo tanggapan lo apa terkait video hoax yang beredar itu? Nggak seharusnya kayak yang Bang Don bilang tadi, tokoh publik ya. Cuman kan gini Bang, banyak sekali nih masyarakat kita itu yang literasi medianya itu masih rendah. Kalau kemudian kita dicekokin dengan informasi-informasi yang nggak benar, ya kan. Kemudian gimana? Katanya tokoh publik hari ini harus mengedukasi masyarakat, harus memberikan contoh yang baik dan seterusnya. Terus satu lagi Bang, kalau mau bercanda ya kan, konteksnya bercanda, masyarakat kita ini bukan alat untuk bercanda Bang, iya kan? Masyarakat kita, negara kita ini bukan alat untuk bercanda gitu loh. Banyak hal-hal serius yang harus dan lebih penting untuk diurus gitu loh. Iya. Itu nggak fair mainnya kalau caranya nyebar hoax gitu. Udah gitu juga banyak netizen nih saat ini tuh sering termakan isu hoax yang sudah viral gitu loh. Yang nggak bisa dibendung, kayak contohnya misalnya nih kita tadi bahas tentang Ibu Megawati gitu kan. Dibilang zamannya Bu Mega jadi presiden tuh ngerubah konstitusi, nggak pernah gitu loh. Karena persyaratan capres dirubah dari kuliah ke SMA, enggak. Mana bisa. Bukan dari dulu emang persyaratan calon presiden ya ijazah SMA, dari zaman Soeharto juga dilantik juga ijazah SMA gitu loh. Jadi kalau bukan ada perubahan dari dulu begitu aja kan. Justru tahun 2007 mau dilakukan perubahan, pada saat itu zamannya Pak SBY pengen ngerubah aturan tersebut agar Bu Mega nggak bisa nyapres di 2009. Dan itu ditolak oleh beberapa partai, bukan PD Perjuangan aja. Ada Golkar, ada PAN, jelas-jelas menolak perubahan itu karena dianggap lo sekalipun lo doktor S3 juga tidak bisa, kalau lo nggak bisa jiwa kepemimpinan juga nggak bisa menjalankan negara ini gitu. Jadi kalau abang ada bilang wah zamannya PDI Perjuangan merusak konstitusi, nggak pernah. Itu maksudnya itu hoax yang sudah menurut gua sudah kayak apa ya, kayak bola salju putar terus dan orang percaya dan tambah besar dan orang harusnya tahu itu gitu. Penting baca kan di itulah manfaatnya internet gratis dari Pak Ganjar. Gitu loh. Tuh makanya udahlah yang manfaat internet gratis ini kan orang kan malas gue browsing kuota gue mahal gitu kan. Dengan internet gratis kan lo bisa baca, lo cari mana yang benar gitu loh. Betul. Bebas. Dan ini ada di berita Tempo tahun 2007 tentang perubahan syarat pencalonan presiden. Gitu. Ya karena memang itu Bang Don, nggak selamanya orang yang titelnya tinggi juga dia bisa memimpin. Banyak kok calon-calon legislatif kita yang dulu-dulu yang lulusan SMP gitu kan ada juga. Gue bangga banget dengan Ibu Susi. Bu Susi cuma ijazah SMP. Ih tapi jadi menteri. Iya. Jadi kalau ada juga mempertanyakan bro, ngap anggota dewan DPR RI gitu ya, anggota DPR RI masa persyaratannya ijazah SMA, terus tenaga ahlinya harus S2 gitu.
Ya jangan ngelihat dari tenaga ahlinya. Tenaga ahli kan yang membantu anggota DPR RI. Betul. Jadi misalkan gue analogikan, ada satu kiai, dia terkenal di wilayahnya. Dia sangat dekat dengan rakyat. Betul. Terus gara-gara dia nggak punya ijazah nggak bisa jadi mewakili rakyat di DPR RI kan nggak lucu gitu loh. Jadi kalau ditanya kenapa malah justru TA-nya harus S2 ya karena TA-nya akan membantu. Karena dia di belakangnya. Betul, kan harus lebih pintar. Sama kayak presiden yang pintar siapa? Menteri-menterinya. Harus. Di balik menteri juga ada yang harus pintar. Dirjen-dirjennya. Gitu loh menurut gua. Ya itu setuju sih gua. Itu ditambah lagi dinasti literasi terkait dinasti politik yang mereka kurang memahami gitu menurut gua. Orang-orang kan taunya dinasti politik. Bapak gua presiden. Anak gua mau cawapres dinasti politik. Ya benar. Kan ada yang ngomong juga kayak misalnya Bu Mega, anaknya di politik juga. Itu bukan dinasti politik, itu adalah keluarga yang berpolitik. Beda dong. Yang dinasti politik adalah mentransfer langsung kekuasaan dari bapak ke anak langsung tanpa ada jeda. Bu Mega jadi presiden nunggu puluhan tahun, bro. Setelah bapaknya lengser kan begitu. Betul. Nah dinasti politik ini kadang-kadang anak muda tidak memahami. Dan menyakiti kami bang, orang-orang anak-anak muda yang berproses dari bawah, dari nol, tanpa backingan, tanpa backupan siapa-siapa. Kasian amat bro. Iya kasian ya. Lu harus main sama Bang Doni banyak. Bisa. Mereka bukan pewaris. Bukan begitu, mereka perintis. Itu, gue lebih suka perintis sih. Itulah pentingnya program Pak Ganjar. Iya. Internet gratis. Betul. Nyambung sih? Dan menghapus Nyambung! Pakai nanya lu. Iya. Satu lagi tuh yang hapus KKN bang. Hapus KKN. Yang kolusi, nepotisme. Iya. Ini kaitan erat nih sama dinasti ya kan. Dinasti. Nah ini terakhir nih terkait isu selanjutnya nih, terkait isu debat cawapres selanjutnya. Ini gue lihat sih si Samsul udah goyang mentalnya nih. udah goyang mentalnya. Isunya kalau nggak salah adalah isu lingkungan. Iya. Lingkungan ya? Lingkungan. Nah ini bahaya bro. Ditambah kan capresnya dia ngerusak lingkungan bro. Menurut lu berdua gimana coba? Coba deh lu. Kira-kira siapa yang akan leading nih? Pak Mahfud, Pak Caimin atau Gibran? Samsul. Gimana? Bang Fahrul? Iya. Bang Roji. Bang Roji. Ji ngomong Ji. Pakar ilmu komunikasi. Pakar. Ngomong Ji. Mungkin yang barangkali akan menjadi MPV pada saat perhelatan debat. Enggak, sorry bro. Ini terminologi kayak gini harus dijelasin. Harus dijelasin. Apalagi dia. Gue makanya terminologi gini harus dijelasin. Makanya lain kali main TV kalau nyari host Gen Z lah. Dan kayak gini kita masa hostnya bapaknya Gen Z. Kan nggak bisa. MPV apa lagi MPV? Jelasin MPV bro. itu dia di suatu misalkan pertandingan. Ada satu bintang yang menonjol tuh MPV. Oh ya udah. Enggak, gue takutnya lu nggak paham. Jadi gue nggak paham. Gue artinya susah, Mos. Oke bro, lanjut dah. Lupa gue. Oke, lanjut. Jadi kalau disederhanakan MVP itu man of the match biasanya kayak gitu. Udah salah, bacot panjang lagi. MVP bener nggak? Mendekati bang. Tuh, mendekati. Tapi ngawur. Most valuable player apa-apa lah. Oke, terus bro. Tuh bener nggak? Divi masuk sini, kasih tahu. Gue disalahin mulu sama Bang Doni. Bro, ini anak orang pengen ngomong untuk pucat mukanya. Enggak, gue biarin lupa materinya. Gue sengaja kalau dia panik mau lupa gimana. Dia tadi tegang mulu. Bro, lanjut bro. Saya rasa yang akan menjadi MVP pada kali ini justru Caimin. Mengapa saya memilih untuk Caimin? Kita bahas cawapres yang lainnya terlebih dahulu. Ya, boleh. Berangkat dari Gibran. Masalah-masalah lingkungan yang saat ini tersorot itu adalah pembakaran hutan dan lain sebagainya. Nah, sedangkan pada saat yang bersamaan capresnya memiliki rekam jejak yang bisa dibilang merusak lingkungan dan juga merusak alam secara masif malah. Apa tuh? Gak bisa dijelasin di sini bang. Pokoknya takut dia. Iya. Takut. Presiden memiliki proyek. Lu udah buka pintu. Lu tadi ngapain? Kalau kayak gini lu ngapain demo tadi ngomongnya takut? Enggak, taruh dia udah buka pintu nih ngelongo doang. Nih.
Ngapain? Coba maksud gue kalau lu udah maling, masuk aja sekalian. Iya, gue pancing. Iya, sekalian. Apa tuh contohnya? Contohnya siapa? Tanam ubi bukan, tanam ubi. Iya, tanam. Oke. Misalkan tanam-tanam singkong tapi gak jadi sampai sekarang, Bang. Misalnya contoh seperti itu. Sampai gemeteran ngomong, Bro. Lo orang, Bang Don dia mancing, gue tinggal lanjutin doang. Apa tuh? Bro, gitu. itu fakta, lu ngomong aja gitu loh. Kecuali hoax lu gak boleh. Lu tau gak apa? Jadi gue pengen terusin nih. Jadi salah satu capres itu kan melakukan hal yang menurut gue sudah di luar Nurul. Melakukan menanam singkong. Yang tumbuh malah jagung. Dia beli di pasar kali. Jadi itulah dia nggak berani ngomong bro, karena dia masih karir masih panjang, gue juga takut. Gak apa-apa. Lagi udah gugup banget bro, bibir udah pucet gitu. Dia takut duluan. Tapi ya jangan jadi mahasiswa kalau kayak gini, takut-takut gini kan ya. Iya gitu. Lo ya, yang harus takut gue udah punya bini Bang Don. Iya. Lo mah mati sendiri doang. Paling yang nangis orang tua, nggak ngerepotin lagi. Nah kalau dia kan banyak nangisnya. Iya, utang banyak. Belum ada warisan. Iya. Bini gue nangis kejar pasti. Sama pucet bro. Santai Bang, santai. Tapi belum pernah disamperin apa gitu ke rumah ya orang tua nelpon. Mau coba? Mau coba gak? Loh, kalau katanya negara kita negara yang demokrasi, tentu aspirasi, masukan, kritikan dari anak muda atau dari siapapun itu harus diterima, dicerna. Sekarang, nah ini Rangga, Bang Don, Caperul, kita nih lagi di momen atau di masa pesta, inget ya, pesta. Demokrasi. Iya. Semua orang yang datang ke tempat pesta tidak boleh ada yang baper. Iya, betul. Semua happy, nggak ada orang nangis nggak ada ya. Sebenarnya pesta. Ini pesta demokrasi harusnya ya. Kecuali lagi pesta keinjak. Lu pernah nggak pesta keinjak heels? Itu sakit banget. Ini pesta demokrasi 5 tahun sekali. Harusnya kita ini juga merayakan pesta demokrasi ini dengan riang gembira. Ya kan sesuai dengan adanya si Samsul ngomong kan riang gembira. Jangan malah nangis-nangis lah. Gitu. Politik itu dibikin asik, dibikin riang gembira. Tapi bohong. Loh, masa udah suruh yang gembira mana nangis? Iya. Mungkin nggak nyampe ke belakang. Jadi bisa dibilang politik riang gembira ini tidak nyampe ke belakang. Sehingga nangis di belakang. Ya kebagian. Tapi harus garis bawah bro, udah jangan tegang loh. Lu ngapa sih? Enggak Bang, santai Bang, santai. Kenapa? Ada apa? Gak apa-apa Bang, santai Bang. Oke, udah, kelamaan dah. Kita closing statement. Udah Bang. Closing statement dari si Rangga. Tar dulu, jangan closing. Dia belum kelar. Gak ada 3, woi, belum kelar. Udah, tar dulu. Lanjutin mau. Gak apa-apa. Iya, dikit. Ntar sisanya dipotong juga. Biar gak gantung. Udah Rangga, closing statement. Lu mewakili Gen Z dan mewakili mahasiswa dari Jawa Tengah. Anak muda harus progresif, harus berpihak kepada masyarakat luas, terlebih kepada rakyat-rakyat kecil. Apa yang menjadi hasil belajar kita, ayo kita aktualisasikan untuk kemaslahatan bersama. Untuk kebaikan Indonesia. Setuju. Indonesia ada di tangan kita. Wih, tepuk tangan dong semuanya dong. Oke guys, sampai ketemu di next episode. Apa namanya? Satu lagi. Bye.